Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati dosen saya, Ibu Dr. Farhana SMH, selaku dosen tindak pidana dalam hal ekonomi. Yang tak lupa juga saya hormati dan banggakan teman-teman saya. Pada siang hari ini saya ingin mempresentasikan singkat tentang tindak pidana ekonomi di bidang merek. Saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan saya jelaskan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pengertian tindak pidana merek. 2. Alasan mengapa itu termasuk ke dalam TPE. 3. Unsur-unsur tindak pidana merek. 4. Contoh kasus. Dan 5. Penutupan. Oke, baik. Saya akan memulai presentasi saya pada siang hari ini. Poin pertama adalah pengertian tindak pidana merek. 1. Yaitu adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya atau memberikan izin untuk tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Alasan mengapa termasuk ke dalam TPE disebabkan karena secara global haki dihormati dan dilindungi. Hal tersebut tercermin dan lahirnya sebuah kesepakatan internasional di Maroko melalui Agreement on Establishing the World Trade Organization atau disingkat WTO dan dikenal sebagai Marrakesh Agreement. Adanya kesepakatan yang akhirnya melahirkan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO ini. Maka produk dari setiap orang atau negara diatur melalui mekanisme pasar yang mengutamakan kualitas. 3. Tidak pidana melanggar hak pemegang paten dirumuskan dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dimana berbunyi unsur-unsur tidak pidana yaitu kesalahan melawan hukum perbuatan dan objek tanpa hak atau melawan hukum tersebut dibuktikan melalui fakta bahwa paten produk tersebut telah terdaftar sebagai milik pihak lain. 4. Sengketa wafer. Kasusnya adalah sengketa wafer Superman milik PT Maxim Farm Makmur dengan produsen komik kenamaan asal Amerika Serikat DC Comics. Icon Superman dicetuskan oleh DC Comics bersama dengan Batman, Wonder Woman, dan superhero lainnya. Gugatan ini bermula pada 2017 ketika DC Comics mendaftarkan mereknya di Indonesia pada 2017 tahun lalu. Permintaan tersebut akhirnya ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat DJKI karena sudah ada produk yang sama terdaftar sejak 1993. Jadi pada dasarnya tindak pidana merek ini adalah dimana ketika sebuah merek misalnya ada dari pihak A yang memiliki merek yang bernama sekian-sekian, terus tiba-tiba ada satu pihak lain yang menggunakan merek yang nama yang sama walaupun tidak sama, namun seperti misalnya hal tersebut namanya sama tapi gambarnya beda, hampir mirip, itu termasuk merek, hampir seperti menjiplak namanya dan bisa dikenai pasal seperti hal tersebut. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, bahwa hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang yang berlaku. Di sini berarti apapun yang kita lakukan, semisal kita ingin membuat sebuah produk yang sama namun tidak serupa, harus menyertakan sebuah izin kepada yang memiliki merek tersebut. Kita tidak bisa sewenang-wenangnya memiliki apa yang menurut kita itu bisa kita terapkan dengan apa yang kita punya. Jadi pada dasarnya adalah ketika memang kita ingin mematenkan sebuah merek,
terus punya ide, ingin mengambil ide dari yang merek A, ingin disamain, tapi ingin serupa tapi cuma diplesetin dikit, itu sama aja kayak melanggar hukum, bisa dikenakan pidana. Maka dari itu harus ada unsur izin untuk memperbanyak, setidaknya ada perizinan kepada yang bersangkutan agar tidak ada kesalahpahaman di antara kedua pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata salah dalam mengucapkan, mohon maaf. Dan saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.